Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berada lagi di tempat ini untuk melanjutkan kegiatan kita setiap pekan keluar dari pekerjaan sehari-hari. Jadi lupakan dulu pekerjaan, walaupun masih ada kaitannya dengan pekerjaan kita, dengan keselamatan kita. Kalau kita biasa di tempat kerja, kemarin saya datang itu berbicara tentang keselamatan di tempat kerja. Sekarang ini kita bicara tentang keselamatan di akhirat. Jadi dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Sebagaimana doa kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan itu yang kita toleh, wa qina azabannar, dan kita bisa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabatnya semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap dapat mengikuti ajaran-ajaran, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala melalui beliau hingga akhir hayat kita nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada situasi seperti ini di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan secara langsung kekuasaannya, kebesarannya dengan menurunkan hujan yang deras, kemudian angin yang bertiup kencang, itu seharusnya mendorong hati kita untuk kemudian mendekat kepada Allah, kemudian lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang meniupkan angin, yang menurunkan hujan. Jadi di tengah-tengah situasi yang seperti ini, itu seharusnya hati kita bertambah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah takut kepada Allah, dan memperbanyak doa kepada Allah agar kita diberikan keselamatan, dihindarkan dari segala bencana, malapetaka, bahaya yang mungkin menimpa pada situasi seperti ini. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk kita mempersiapkan diri. Ini tidak sampai sebulan lagi kita memasuki bulan Ramadan. Nah, ayo kita semua siap-siap menghadapinya, menghadapi bulan Ramadan tersebut. Dengan cara apa? Nah, coba kita perhatikan, ada dua dalil yang sering disebutkan oleh para ustadz, ulama, dan penceramah ketika memasuki bulan Ramadan. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saum di bulan Ramadan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu, siyam, saum, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita perhatikan, panggilannya itu adalah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, bukan kepada manusia secara keseluruhan. Ya ayyuhan nas, tidak.
Jadi lewat panggilan ini kita bisa ambil satu pelajaran bahwa yang disentuh atau yang dipanggil, yang diseru oleh Allah itu adalah orang-orang yang sudah beriman, yang sudah selesai dengan keimanannya, yang sudah kemarin selama beberapa waktu kemarin itu kita berapa pekan bahas tentang keimanan, yaitu apa? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta ini, penguasa alam, yang memberikan kita rizki, kemudian memelihara alam semesta, yang maha kuasa dan maha perkasa. Dimana dengan itu kita bersyahadat, kita bersaksi, menyatakan, berjanji dan bersumpah bahwa kita hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada yang akan kita sembah kecuali Allah. Nah, ininya sudah selesai. Jadi dalam kondisi keimanan seperti itu, itulah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa kadang-kadang kita mendengar ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah dalam Quran ataupun melalui Nabi Muhammad, jiwa kita tidak merasa terpanggil? Karena ini, karena iman kita yang mungkin levelnya tidak sampai level standar gitu ya. Itu di pertemuan yang kemarin sering saya contohkan. Contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, ud'uni astajib lakum, ya, berdoalah kepadaku maka aku akan jawab doa kalian, kata Allah. Itu contoh yang di pertemuan yang kemarin. Kenapa hati kita tidak merasa tergerak untuk kemudian berdoa banyak-banyak? Itu karena keimanan kita kepada Allah yang tidak 100%, makanya kita tidak tergerak. Sama ketika datang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, memanggil orang yang beriman untuk saum di bulan Ramadan dengan ayat yang tadi saya bacakan. Ada yang tergerak, ada yang tidak. Nah, itu tergantung dari kondisi keimanan kita. Makanya persiapan yang harus kita lakukan adalah memperbaiki keimanan kita. Itu yang pertama. Jadidul iman. Caranya bagaimana? Yaitu dengan banyak-banyak melafazkan la ilaha illallah, atau dengan kata lain kita mereview kembali, kita menghayati kembali, memahami kembali makna la ilaha illallah itu. Karena buat kita masih ada kendala bahasa, tidak serta-merta ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita juga sudah memahami dan kemudian ikut mengucapkan hal tersebut. Jadi ayo kita review lagi, kita ulang-ulang lagi pelajaran-pelajaran mengenai la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, ya. Itu satu, melalui ayatnya bahwa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Maka ayo kita persiapkan keimanan kita review lagi makna la ilaha illallah. Kemudian yang kedua yang sering dibacakan oleh para ustadz ketika menyambut Ramadan adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni baginya dosa-dosa yang terdahulu, ya. Tetapi berpuasanya itu seperti apa? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisaban. Sering diartikan sebagai penuh pengharapan, ya. Nah, di sini di hadis ini kita juga kemudian mendengar lagi
Mas Torik, imanan gitu ya. Man shoma Ramadana imanan, dengan penuh keimanan. Diulangi lagi sama Rasulullah. Tadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, iman. Di sini sebutkan lagi oleh Rasulullah man shoma Ramadana imanan. Jadi iman itu memang mutlak sekali untuk bisa kita menyambut Ramadan itu, saum itu dengan baik, dengan sepenuh hati. Ya, iman lagi nih. Nah, coba kita sedikit teliti ke belakang ya. Kalau iman seseorang itu lagi rendah-rendahnya, lagi rendah, mendengar akan datangnya bulan Ramadan, itu yang terbayang adalah kesusahan. Aduh, puasa ini. Mau nggak mengerjakan, nggak berani. Tapi juga mengerjakan berat gitu. Ujungnya apa? Ujungnya dia berpuasa, tapi ya karena kewajiban saja gitu, untuk melunasi kewajiban. Ya akhirnya berimplikasi kepada pekerjaannya sehari-hari, jadi tidak sepenuh hati. Jadinya banyaknya tidur gitu. Jadi tidak maksimal. Nah kemudian yang kedua, kalau dia imannya lagi keadaannya standar mencukupi saja, maka dia akan memenuhi panggilan itu, tapi belum juga maksimal, sekedar memenuhi kewajiban. Nah yang ideal adalah keimanan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Quran ya, seperti yang sudah kita bahas nih. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat-sangat cintanya kepada Allah. Bayangkan Mas Torik, misalnya kalau Mas Torik belum punya anak nih, tapi kalau teman-teman yang lain yang sudah punya anak, itu bisa terasa langsung. Kalau udah punya anak, kasih sayang ke anak itu Allah berikan secara naluriah kepada manusia, itu susah dijelaskan. Kalau belum punya anak, susah kita ngejelasinnya itu. Nanti muncul sendiri tuh kasih sayangnya itu, rasanya itu. Nah ketika seseorang dipanggil oleh orang yang dicintainya gitu ya, kalau suami istri yang baru menikah itu lagi cinta-cintanya tumbuh kepada pasangannya, kalau mendengar pasangannya itu berkata sesuatu, itu pasti ada sesuatu ya. Cinta itu akan melahirkan sesuatu, merupakan driver atau penggerak yang sangat kuat bagi seseorang. Nah contohnya kalau orang tua ada anaknya memanggil ayah, kepalaku pusing ya gitu. Wah itu langsung Mas Torik, itu langsung di hati, itu langsung tergerak, karena rasa kasih sayang dikarunia Allah Subhanahu wa taala langsung tergerak. Atau meminta sesuatu misalnya ya, aku disuruh beli buku peta ya, wah itu langsung, tidak kondisi nggak punya uang pun kemudian cari-cari ke sana kemari gitu. Ya, itu merupakan satu naluri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dipanggil, diperintah atau diminta oleh orang yang kita cintai, pasti akan hati kita yang tergerak. Nah begitupun panggilan Allah, kalau seseorang sudah meletakkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang digambarkan dalam ayat Quran tersebut, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat-sangat cintanya kepada Allah, maka panggilan Allah itu merupakan satu yang menggetarkan jiwanya. Ya Allah, ini merupakan kesempatan untuk membuktikan cintaku padamu ya Allah gitu. Jadi kalau yang tadi level imannya itu ya dikerjakan tapi terpaksa, ya dikerjakan hanya mengukur kewajiban, ini lebih lagi dikerjakan dengan sangat semangat supaya kita bisa mendapatkan cintanya kembali gitu. Itu kan kemarin kita bahas orang-orang yang beriman itu kan mencintai Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah gambarkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim gitu. Orang yang
mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri, dia duduk, ataupun dalam berbaring. Dalam setiap keadaan dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu gambaran orang beriman. Jadi selalu teringat kepada Allah. Artinya apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah, jadi untuk bisa kita nanti sukses di Ramadan, ayo iman kita perbaiki, kita perbaharui. Kenapa? Karena tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang telah lalu ya, kita banyak sekali dosa. Mulai dari kita balik sampai sekarang itu berapa sholat yang kita tinggalkan, ya. Nggak ujuk-ujuk kita kemudian rajin sholat. Mungkin rajin sholat belakangan ini aja, ikut pengajian juga belakangan ini aja, kemudian memperhatikan tidak melakukan maksiat, itu juga mungkin kita masih setengah-setengah ya, kadang-kadang masih suka juga ya, seperti itu. Nah, ini kesempatan buat kita gitu. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, sebelum ajal kita menjemput, kita diberi kesempatan, mudah-mudahan masih bisa bertemu dengan Ramadan ini untuk menghapus semua dosa-dosa yang kita lakukan di masa yang lalu, di masa ketika kita masih nakal-nakalnya, masih bandel-bandelnya, masih banyak sekali yang kita lakukan berbagai macam maksiat. Nah, kesempatan seperti itulah kemudian yang menghampiri kita. Allah menawarkan kepada kita. Nah, selain dosa diampuni, puasa juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pahalanya nggak hitung-hitungan. Kalau amal-amal yang lain seperti misalnya membaca Quran, satu hurufnya dibalas sebagaimana kita melakukan satu kebaikan. Satu kebaikan itu balasannya 10 kali lipat. Bahkan ada yang balasannya sampai 700 kali lipat. Puasa itu balasannya tidak ada hitung-hitungannya. Gitu. Allah yang akan membalasnya kata Allah. Nah, Mas Torik kalau dapat proyek atau disuruh aja kerja sama misalnya bos siapa gitu. Mas Torik, saya perlu kerjaan ini selama sebulan. Bayarannya ya 300.000 lah sehari gitu. Wah, lumayan kan ya? Lumayan 300.000 sehari. Oke. Ya, dikerjakan kan. Ini orang bos besar. Ya, jadi kita tahu kan. Tapi kalau dia bilang, "Mas Torik, saya punya kerjaan." Itu ya. Mungkin sebulan bisa selesai lah. Buat yang bagus. Bayarannya enggak usah dipikirkan, nanti saya kasih. Ini bos besar yang ngomong. Nah, kalau dia udah ngomong seperti itu, gitu ya, nggak ada hitung-hitungannya 300.000 atau 250.000 atau berapa, itu kan berarti sudah ini kita kerjakan saja sebaik-baiknya, gitu kan? Ini udah jaminan nih, nggak ada hitung-hitungannya ini kan gitu. Karena kita tahu dia yang penguasa semuanya itu, penguasa daerah misalnya, atau penguasa perusahaan atau apa. Nah, ini penguasa alam semesta ngomong seperti itu. Jadi luar biasa. Puasa itu seperti itu ibaratnya. Tidak ada hitung-hitungnya. Dikasih sama Allah langsung ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah tadi di dalam hadis yang tadi, imanan wahtisaban. Nah, iman dengan penuh keimanan dan ihtisaban. Apa itu ihtisaban? Adalah orang yang atau kondisi yang sangat penuh pengharapan sehingga upayanya itu benar-benar maksimal gitu. Ihtisaban itu akar katanya kurang lebih sama dengan hisab, hitung ya. Hitung-hitungan, hari perhitungan, yaumil hisab, hari perhitungan. Jadi hitung-hitungan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia menjalankan ibadah Ramadan itu dengan penuh perhitungan, dengan cermat sekali, supaya tidak ada
satu detik pun di bulan Ramadan yang keluar atau yang lewat tanpa adanya amal soleh. Dari sekarang udah diincer nih, tanggal 1 Ramadan jatuhnya hari apa, tanggal berapa Masehi. Oh ya, kira-kira saya, itu jatuhnya misalnya hari Jumat. Wah, kira-kira hari Jumat itu ada kerjaan apa ya, pulang nggak boleh terlambat ini gitu. Udah dari situ diperhitungkan. Oh, kemudian sampai di rumah, di kosan ini kan, masih di kos, di mana masjid yang terdekat, di mana, apakah menyelenggarakan ibadah Ramadan apa enggak, misalnya tarawih, kemudian protokolnya seperti apa, itu diselidiki semua, dipersiapkan supaya pas nanti 1 Ramadan kita udah siap. Pulang jam 4.30 sore, pulang ke kosan udah siap, maghrib di situ, kemudian cari makan, habis itu ke masjid lagi baca Quran misalnya, nunggu sampai isya terus taraweh, udah siap-siap cari sahur misalnya kan, karena anak kos ya, terus sahur, tidur cepat, baca Quran dulu sebelum tidur, terus diurut seperti itu. Bahkan salah satu bagiannya dari ihtisaban, kecermatan kita, perhitungan kita, hitung-hitungan dan pengharapan itu adalah diantaranya membuat checklist agenda Ramadan, dibuat ceknya. 1 saum Ramadan, yang kedua tarawih, yang ketiga baca Quran, yang keempat sedekah, yang kelima sholat duha, yang keenam terus gitu. Sebelah kanannya kolomnya tanggal 1 sampai 29 atau 30 Ramadan. Nanti setiap hari kita centang. Itu ihtisaban. Jadi benar-benar kita ingin hari-hari kita di bulan Ramadan itu dilalui dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang luput. Nanti setiap malam ketika mau tidur dilihat checklist tersebut, mana yang belum. Waduh, baca Quran belum, kita sempatkan baca Quran. Sedekah belum, wah udah malam, online sedekahnya gitu. Seperti itu ihtisaban. Jadi kalau kata Rasulullah, ketika dia sudah menjalankan ibadah Ramadan, saum Ramadan dengan imanan dan tadi ihtisaban itu tadi, penuh pengharapan dan kehati-hatian, penuh perhitungan dan upaya yang maksimal, maka Allah akan ampuni semua dosanya yang telah lalu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi 2, imanan, ihtisaban itu yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi Ramadan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan itu, Ramadan tahun ini, dan menjadikan kita bertekad, kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Sehingga nanti ketika kita tidak sampai lagi ke Ramadan tahun yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni dosa-dosa kita di Ramadan yang ini. Ya. Ini Ramadan yang ini pun belum tentu kita bisa sampai, karena masih ada beberapa hari lagi. Sudah banyak teman-teman kita, saudara mungkin ya, bibi atau ponakan, sepupu atau tetangga yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki Ramadan. Kita tinggal tunggu giliran saja. Dan itu tidak mengenal usia. Usia 30-an pun ada juga yang dipanggil oleh Allah. Apalagi dengan pandemi ini. Di lapangan kita sudah beberapa orang yang saya ingat ya, secara Pertamina. Kalau secara PHKT aja sudah, saya sejak tinggal di Balikpapan ini sudah 2 tahun ini mendapati di Lawe-Lawe ada 1 orang yang ketika dia tidur terus kemudian ditemukan meninggal. Di Santan ada 1 orang juga, di Ataka ada 1 orang juga. Jadi banyak. Dan mereka tidak semuanya 40-an ke atas, tidak, ada yang 30-an juga, Mas. 30-an juga usia. Di Pertamina lain juga ada. Kapan itu kita mendengar. Jadi kematian itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, kepada siapa aja, dengan cara seperti apa saja yang Allah kehendaki.
Makanya ketika kita punya kesempatan untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, ini bukan main, suatu kesempatan yang luar biasa yang tidak boleh dilewatkan. Yang selain itu juga di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, ya. Dimana ketika kita beribadah di dalamnya, maka hitungannya adalah seolah-olah kita beribadah selama 1000 bulan. Nah, tidak kalau secara normal itu tidak akan mungkin seseorang bisa beribadah selama itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah selama itu, tapi dengan hanya satu malam saja, ya. Nah, malam itulah juga yang kita kejar. Jadi 10 malam terakhir itu nanti kita fokus. Malam itu adalah malam untuk berburu hal tersebut. Kenapa? Untuk memperbanyak amal kita. Kalau menggunakan Waalaikumsalam. Kalau menggunakan yang normal-normal saja, maka tidak akan bisa kita menandingi dosa-dosa kita itu dengan amal-amal. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan. Ini ada satu malam di mana ketika kita beribadah itu hitungannya, ukurannya itu sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan, gitu ya. Itu saja mungkin pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.